Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak Bapak? Baik, Pak. Ya, ketua kelasnya siapa? Ya, coba Aji dipimpin dulu doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Sekarang Bapak absen dulu. Haidir. Napra. Oh iya. Wan Farah. Ya, berarti yang sakit tidak hadir ada 2 orang. Materi kita pada hari ini tentang laju reaksi. Jadi nanti pada pembelajaran kita hari ini bentuknya nanti Bapak ada tampilin PowerPoint, habis itu nanti anak Bapak berdiskusi kelompok, habis itu nanti kita presentasi hasil diskusinya, kemudian nanti ada refleksi. Refleksi itu bagaimana perasaan kita ketika belajar pada hari ini, apa yang kita peroleh, ada nggak ilmu yang kita peroleh kita belajar hari ini. Kemudian nanti ada penutupnya, ada soal nanti Bapak kasih di akhir pembelajaran. Ya, ini judulnya laju reaksi. Udah pernah dengar nggak kata laju reaksi? Ada 2 kata, laju dengan reaksi. Ini berhubungan dengan apa? Kan seperti itu, nanti akan kita bahas. Pada materi sebelumnya, anak-anak Bapak sudah belajar tentang reaksi kimia. Kemarin belajar tentang bab termokimia. Nah, jadi materi kita pada hari ini, pertama, konsep laju reaksi. Selanjutnya, teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Apa Bapak ngajarin kalian mau numbuk-numbuk? Enggak, teori tumbukan. Ya, ini KD-nya. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, ini coba lihat di depan. Ada apakah itu? Ada apa itu? Kita masuk ke materi yang pertama. Ya, ini konsep laju reaksi. Gambar A itu gambar apa? Gambar mobil ADT Jumbo, mobil balap, apa mobil sedan? Mobil apa? Mobil balap. Yang gambar 2 gambar apa? Ada tabung. Di dalamnya ada apa? Ya, kita misalkan ada zat kimia ya. Kalau gambar yang pertama itu berhubungan dengan kecepatan apa? Kecepatan laju mobil. Itu berhubungan dengan fisika. Kalau dalam fisika yang dihitung itu kecepatan laju mobilnya, atau kecepatan laju gerak manusia, atau apalagi kecepatan jatuhnya benda dari ketinggian berapa misalnya, dan seterusnya. Itu dalam fisika. Kalau dalam kimia yang dibahas itu adalah kecepatan apanya? Kecepatan reaksinya. Reaksi zat yang direaksikan itu. Maka nanti ada reaksi itu lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Nah, ini ada rumusnya di bawah. Jalan dia mobilnya itu. Nah, misalnya PA. A itu kan pereaksi. Tadi sesuai dengan definisinya, reaksi itu berkurang apa bertambah? Berkurang. Maka rumusnya laju A sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. T itu apa? Waktu. Jadi kalau dirumuskan seperti itu, kalau dalam bentuk kalimat apa? Laju A sama dengan berkurangnya jumlah konsentrasi A per perubahan waktu.
Sekarang masuk ke teori tumbukan. Apa hubungan teori tumbukan dengan reaksi? Jadi nanti anak bapak, teori tumbukan ini menjelaskan bagaimana reaksi itu terjadi. Nah, coba amati, ada gambar apa di situ? Ada gambar Tri Andina. Gambar apa itu, Tri? Ya, mobilnya berjalan beriringan. Berapa jumlah mobilnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Gambar menjelaskan bagaimana terjadinya teori tumbukan pada senyawa. Itu ada 2 zat, yang kuning sama yang merah. Dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lantas kedua zat itu akan saling bertubrukan. Mana yang merah, mana yang kuning. Coba amati. Mana yang dempet, dia yang bereaksi antara merah dan kuning. Sekarang kita ada tugas, kita berdiskusi sekarang. Tadi Bapak menyampaikan sekilas materi, nanti kita diskusi. Jadi anak-anak Bapak sesuai dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya. Silakan anak Bapak bergabung dulu dengan kelompoknya. Ayo ada 4 kelompok ya. Gabung dulu dengan temannya. Sekarang kita masuk ke presentasi hasil diskusi kelompoknya. Yang kelompok 1 menjelaskan hasil tentang kelompok 1 dengan kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, tentang konsep laju reaksi. Kelompok 2 dan 3 menjelaskan tentang teori tumbukan. Coba yang kelompok 1 dulu, maju dulu. Soal yang pertama, tuliskan 3 contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk reaksi yang berlangsung lambat dan reaksi yang berlangsung cepat. Di sini kami mendapati reaksi yang berlangsung lambat itu ada karboparus, pembusukan sayuran, dan seng yang berkarat. Dan reaksi yang berlangsung cepat itu pembakaran tisu, larutan gula di air, dan pencampuran semen dengan air. Soal yang kedua, pada reaksi pembentukan gas SO3 menurut reaksi 2SO2 gas tambah O2 gas sama dengan 2SO3 gas. Buatlah konsep laju reaksi. A. Laju bertambahnya SO3, B. Laju berkurangnya SO2, dan C. Laju berkurangnya O2. Ya. Menurut kelompok kami, paku yang sudah berkarat itu jangan disatukan sama paku yang sudah berkarat, dan kalau bisa paku yang belum berkarat itu jangan sampai terkena percikan air. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas soal yang A. Perhatikan dan KBD teori tumbukan dengan yang nomor 1, yang ini. Nah, jadi soal yang pertama, apakah terjadi tumbukan antara molekul A2 dengan molekul B2? Ya, karena kita perhatikan gambaran di atas, molekul A dan molekul A sama-sama terputus dan molekul B sama-sama terputus sehingga terjadi pertumbukan antara molekul A dengan molekul B. Yang kedua, apakah arah orientasi atom A tepat bertumbukan dengan atom B? Jawabannya ya. Seperti yang bisa dilihat di kertas masing-masing, arah orientasi atom A tepat bertumbukan dengan atom B.
Soal nomor 3, pada saat bertumbukan, apa yang terjadi dengan molekul A2? Dianggap ikatan A terputus dengan ikatan A dan B. Dengan B2 dianggap ikatan B terputus dengan ikatan B. Ya, ikatan A dan A terputus, ikatan B dan B terputus sehingga membentuk senyawa baru, yaitu senyawa A dan B. 4. Apakah terbentuk senyawa baru dan senyawa apa saja yang terbentuk dari hasil tumbukan? Jawabannya ya, membentuk senyawa A dan B. Setelah dua molekul A2 dan juga B2 saling bertumbukan, dua-duanya membentuk molekul baru yaitu molekul A dan B. Berdasarkan jawaban soal nomor 2 dan 4, buatlah kesimpulan. Menurut kesimpulan kelompok kami, arah orientasi atom A dan atom B tepat bertumbukan dengan atom B, sehingga ikatan atom A dan B terputus, lalu membentuk ikatan baru yaitu ikatan A dan B. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa nanti dipelajari lebih dalam dengan Kak Dayat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sesi selanjutnya Bapak ingin anak-anak Bapak buat kesimpulan dulu dari materi kita. Karena materinya udah selesai, jadi di akhir ini kita ada kesimpulan dari kelompok berapa nih? Coba perwakilan dari satu kelompok. Tadi kan ada 2 materi kita ya. Dari kelompok yang menjelaskan konsep laju reaksi. Kelompok 1 coba. Apa tadi? Kesimpulannya apa coba? Ya, setiap aksi ada reaksi. Ada reaksi yang lambat, ada reaksi yang cepat. Itu dari kelompok 1 ya. Itu kesimpulannya. Kurangnya jumlah reaksi untuk satu satuan waktu. Bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Ya, itu definisinya ya. Itu yang konsep laju reaksi. Bukan akan terjadi ketika orientasinya tepat dan energi aktivasinya cukup. Ya. Kalau energinya tidak cukup, berorientasinya tidak tepat, maka tidak akan terjadi senyawa baru atau tumbukan tidak terjadi. Ya. Tidak memiliki hasil. Ya. Bagus ya. Itu dari Sila Putri ya. Selanjutnya anak Bapak, sesi terakhir kita ada refleksi. Refleksi itu apa yang anak-anak Bapak dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ini kelompok mana yang belum tadi mengutarakan? Dari kelompok 2 dulu. Apa yang diperoleh pada hari ini? Ada sesuatu yang baru atau seperti apa? Bagaimana suasananya? Bagaimana motivasinya? Coba. Jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang laju reaksi dan tumbukan. Ya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari reaksi kimia itu banyak terjadi ya. Jadi kita sekarang banyak mendapatkan ilmu yang baru. Jadi anak-anak Bapak setelah belajar ini akan semangat belajar ke depannya. Ya, ilmu kimia itu berhubungan dengan kehidupan kita. Ya. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, kita yang Bapak janjikan tadi ada soal yang mau kita jawab. Ya, jadi sebelum Bapak akhiri pembelajaran, untuk pertemuan berikutnya kita ada satu sesi lagi. Jadi materi berikutnya silakan anak Bapak baca materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nanti lihat buku cetaknya ya. Materi selanjutnya. Sekarang silakan pimpin doa, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.